Halo teman-teman, selamat pagi buat kalian. Walaupun di sini udah siang, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya dipermudah ya. Jadi maaf kualitas suaranya kalau agak jelek dan ini aku agak kenceng ngomongnya ya karena mikrofonku hilang. Jadi aku harus pakai mikrofon HP. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang 7 hal yang bisa bikin tidak betah tinggal di India. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau kasih disclaimer, video ini itu bukan untuk menjelekkan negara India atau mengeneralisasi negara India. Aku hanya ingin berbagi informasi dan cerita tentang pengalaman aku selama tinggal di India. Dan sebelumnya aku pernah bikin video tentang hal yang bikin betah tinggal di India. Jadi hari ini aku bahas yang bikin tidak betah biar adil ya. Biar mungkin yang ingin tinggal di India bisa mendapatkan dua sisi tentang enak dan tidak enaknya tinggal di India ya. Kita langsung ke poin pertama teman-teman. Jadi hal yang paling buat bisa bikin tidak betah aku taruh itu makanan ya. Aku taruh makanan di urutan pertama karena teman-teman, ketika aku pertama kali datang ke India itu di tahun 2023, aku tidak bisa makan makanan India itu karena di sini makanannya itu sangat berempah. Dan jenis makanannya itu pun berbeda teman-teman. Di sini itu banyak banget makanannya itu hampir semua dijadikan kari ya teman-teman. Kita kalau pingin makan makanan kayak Indonesia, kayak misalnya soto, mie ayam, bakso, itu kalian nggak bisa nemuin di India teman-teman. Hanya ada beberapa makanan India yang itu agak mirip sama makanan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita pingin makan makanan Indonesia kayak soto, rawon, atau apapun yang biasa kita makan, itu kita harus bikin sendiri ya. Dan itu ribet ya kalau mau bikin sendiri, nggak bisa langsung order, langsung mesen. Kita harus capek-capek dulu untuk buat. Dan kalaupun mau buat, kita belum tentu nemu bahannya ya. Kalau mungkin kita tinggal di kota besar, itu mungkin kita bisa akses lebih gampang. Tapi kalau kayak aku ini, aku tinggal di kota kecil. Di sini itu susah banget mencari rempah-rempah Indonesia, seperti misalnya kayak sereh. Kebetulan ibu mertuaku tuh ada nanam sereh, tapi di banyak tempat itu susah banget kayak sereh. Terus lengkuas, apalagi lengkuas aku belum pernah lihat. Pokoknya rempah-rempahnya itu susah ya di sini. Dan juga teman-teman, makanan di India itu dia tidak ditambahkan gula sama sekali. Jadi makanannya di sini cenderung dominan rasa asam, asin, sama rasa yaitu masala ya. Dan tidak ada rasa manisnya sama sekali. Beda banget sama masakan kita Indonesia, itu biasanya bercampur ya. Manis, gurih, pedas, asam itu semua dicampur. Kalau di sini manisnya itu nggak ada. Dan kalau misalnya kalau kalian tinggal dengan keluarga besar seperti aku, kalian tidak bisa membuat masakan kalian itu untuk keluarga besar ya, karena masakan kita nggak akan masuk di mereka gitu. Begitu ya teman-teman, makanan. Dan juga untuk minuman dan jajanan teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita biasanya kalau musim panas atau misalnya lagi panas gitu ya, kita biasanya pergi beli es. Dan esnya itu banyak pilihannya ya. Ada es cendol, es teler, es kelapa, es teh, es jeruk ya, semua dijadikan es. Kalau di sini itu nggak ada dagang es ya. Jadi kalau misalnya kalian mau minum es, itu kalian bikin di rumah sendiri. Kalau beli itu nggak akan nemu. Paling adanya itu kayak esnya mereka ya, dipakein sirup mereka, dipakein es mereka, tapi itu nggak seperti es kayak di Indonesia. Juga kalau misalnya kalian mau beli jus ya di restoran atau di mana, itu mereka nggak taruh es teman-teman, es batu. Jadi biasanya itu
Jus jeruknya itu murni air perasan jeruk dan bahkan tidak ditambahkan banyak gula. Memang lebih sehat ya dari secara kandungan nutrisinya, tetapi itu tidak masuk untuk kebiasaan kita orang Indonesia, yang dimana di iklim tropis kita biasanya karena gerah gitu ya, jadi banyak minum es. Sedangkan di sini itu nggak kayak gitu teman-teman. Jajanan pun di sini jajanannya berbeda, kayak misalnya panipuri, dan panipuri itu kayak lebih kuat di rasa rempah-rempah. Beda banget sama jajanan kita cilok, cimol gitu ya. Jadi sangat berbeda, dan kalian kalau kesini pasti sangat merindukan masakan makanan Indonesia. Kalau kalian tidak masak, mati lampu, maaf ya. Jadi kalau kalian tidak masak, kalian tidak akan bisa makan makanan Indonesia gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah cuaca yang ekstrim. Ini salah satu hal yang bisa bikin kalian tidak betah tinggal di sini, karena di India itu kalau sudah musim dingin itu sangat dingin, kalau sudah musim panas itu sangat panas teman-teman. Dan di musim panas itu bisa suhunya mencapai 40 derajat sampai 48 derajat Celcius. Dan di sini musim panasnya itu berbeda ya. Kalau di Indonesia kan panas, kalau udah malam lebih dingin ya, lebih sejuk, dan apalagi kalau misalnya ada angin sepoi-sepoi itu terasa lebih dingin udaranya ya, hawanya. Sedangkan kalau di India itu dia memiliki fenomena namanya angin lu atau angin panas ya, khususnya di India Utara, di tempat suamiku juga termasuk. Jadi di sini anginnya itu angin panas, bukan menyejukkan tapi malah bikin makin gerah, makin panas. Jadi kayak rasanya oven atau pengering rambut, hair dryer, itu kalian taruh di depan muka kayak begitu ya, angin panas di India. Makanya kalau musim panas di sini itu sangat ekstrim ya musim panasnya. Aku tidak bisa menjelaskan sepanas apa karena aku belum pernah merasakan di Indonesia panas kayak gini teman-teman. Terus di sini juga kalian bisa lihat contohnya barusan ya di belakang aku, di backgroundku. Musim panas itu biasanya paling sering mati lampu ya. Jadi buat kita yang tidak memiliki kayak genset atau inverter gitu ya, ini lampunya nyala lagi, yang tidak memiliki genset atau apapun itu, maka kita akan susah ya tinggal di sini karena sering mati lampu, dan musim panas itu panas luar biasa. Oke, itu untuk musim panasnya ya. Dan musim dinginnya itu apalagi tempat ibu mertua ini dingin banget. Di banyak tempat di bagian utara, di bagian India itu suhunya bisa mencapai 0 derajat Celcius teman-teman. Nah jadi kalau di India itu musim dinginnya itu juga jauh terasa lebih dingin karena ada angin ya. Jadi anginnya itu yang membuat dinginnya tuh terasa lebih menusuk ya, kadang sampai ke tulang-tulang. Jadi kalau aku di sini di rumah ibu mertua, kalau misalnya musim dingin itu aku tidur dibaluti selimut berlipat-lipat sama ibu mertua. Karena kalau enggak aku bisa sakit teman-teman, gampang banget sakit gitu ya. Oke. Terus kemarin aku kan pernah ke Delhi juga ya. Di Delhi juga cuacanya cukup ekstrim. Pas hujan aku lihat itu ada hujan es. Aku belum pernah nemu hujan es di Indonesia, tapi di India aku nemu ya. Itu contoh bahwa di sini suhunya sangat ekstrim. Oke, yang ketiga itu cara mengemudi dan kemacetan. Ini mati lampu lagi, maaf. Jadi di India itu di jalan ya, semua kendaraan itu bercampur teman-teman. Jadi entah itu motor, mobil, truk, bus, tuk-tuk ya, sepeda, orang jalan kaki, hewan kayak anjing, kayak sapi, itu membaur ya di jalan gitu ya. Jadi macet banget.
Belum lagi di sini juga ya, di sini tuh kadang orang itu lawan arus ya, banyak banget di sini tuh orang lawan arus. Di Delhi pun pas aku naik tuk-tuk itu mereka lawan arus ya, daripada muter balik mereka lebih milih lawan arus, dan itu banyak terjadi. Dan buat aku itu sangat menakutkan, karena di Indonesia aku kalau makai misalnya Grab atau aku bayar orang, aku belum pernah dibawa lawan arus. Mereka mementingkan rasa aman kita gitu ya, dibandingkan mengejar jalan pintas gitu. Jadi itu menurutku cukup butuh waktu yang lama untuk beradaptasi, karena itu berkaitan sama rasa takut kita ya. Kalau kita nggak terbiasa pasti kita takut, teman-teman. Di kota besar pun kayak Mumbai, waktu itu pas aku tinggal di sana, kecepatan mereka berkendara itu sangat berbeda ya. Itu cepet banget dan suka rem mendadak, teman-teman. Jadi aku pun sampai sekarang kalau naik kendaraan umum di sana atau misalnya naik Grab atau naik tuk-tuk, aku masih ada rasa takut yang cukup kuat ya, karena cara mereka mengemudi itu cukup berbeda dengan cara kita mengemudi di Indonesia. Belum lagi di sini itu banyak banget klakson ya. Kalau di Indonesia kan klakson itu kalau misalnya kita terus-terus klakson itu dianggap tidak sopan ya. Itu mungkin kayak kalau di Indonesia kayak ngajak berkelahi gitu ya. Tapi kalau di sini itu justru cara mereka berkomunikasi, teman-teman. Bukan berarti kalau mereka klakson terus-terusan itu sedang berkelahi, enggak. Itu cara mereka berkomunikasi, misalnya kayak kasih aku jalan gitu ya, atau kayak pelan-pelan gitu, atau enggak kayak bentar-bentar aku lewat dulu gitu ya. Jadi mereka berkomunikasinya itu pakai klakson, dan itu udah menjadi hal yang biasa di sini gitu ya. Jalannya juga berbeda di sini, teman-teman, secara infrastruktur. Di sini jalannya itu kayak banyak banget polisi tidur di jalan besar ya. Kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu. Kalau jalan besar itu lurus gitu ya, aman. Kalau di sini dibuatkan polisi tidur biar orang tidak mengemudi ugal-ugalan gitu ya. Jadinya jalannya berbeda, terus berdebu juga. Jadi di India itu berbeda ya, jalannya itu berdebu, teman-teman, karena di sini tipe tanahnya berbeda ya, berdebu terus licin. Jadi untuk aku, walaupun di Indonesia aku itu sudah mengemudi motor ya, udah bertahun-tahun, hampir 10 tahun aku bawa motor di Indonesia, tapi pas di India aku masih belum terlalu berani untuk mengemudi motor di jalan raya besar gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang mungkin bisa bikin kalian agak tidak betah di sini gitu. Oke, selanjutnya nomor 4 itu adalah keamanan untuk perempuan. Jadi di India itu, di sini perempuan itu jarang banget keluar, apalagi sendirian ya, khususnya di kota-kota, di tempat-tempat kecil di desa atau di rural area gitu ya. Kayak di tempat ibu mertuaku di sini, itu cewek jarang banget ada yang keluar gitu ya. Apalagi kalau nggak penting-penting banget, itu nggak ada tuh kayak di Indonesia tempatku ya, yang kayak ya udah sekedar mau keluar jalan-jalan, nongkrong atau jogging gitu ya. Di sini tuh nggak gitu, teman-teman. Dan keluar malam apalagi itu sangat berbahaya untuk perempuan. Di tempatku sendiri dulu pas masih di Lombok, aku tuh kadang jam 10 malam ke atas, misalnya ada hal penting kayak misalnya aku lupa beli apa ke Indomaret atau apa, aku naik motor sendirian itu masih aman ya. Tapi kalau di sini itu jauh dari kata aman. Jadi untuk keamanan perempuan itu masih kurang. Dan kalau kita orang asing kayak aku misalnya ya, khususnya di desa ya, di sini, kalau di kota mungkin udah agak terbuka, tapi kalau di desa itu kalian bakalan lebih banyak dapat perhatian gitu ya, dan mendapatkan banyak tatapan yang membuat kalian tidak nyaman. Jadi ya itu kalau di tempat umum mungkin agak risih juga ya. Oke, terus jadi kalau untuk perempuan di India itu kita harus banyak banget
meningkatkan rasa waspada gitu, yang dimana sebenarnya aku ngerasa itu berbeda banget di tempatku. Walaupun mungkin di Indonesia banyak juga di tempat-tempat rural ya, di tempat-tempat desa juga mungkin kayak begitu, aku kurang tahu. Tapi di tempat aku tinggal dulu itu cukup jauh lebih aman gitu ya. Terus nomor 5 ya, perbedaan budaya dan kebiasaan sosial teman-teman. Jadi di India itu kulturnya berbeda ya. Apalagi kalau misalnya kalian tinggal dengan keluarga besar, maka kalian harus melakukan adaptasi dengan budaya keluarga tersebut. Terus makanan mereka, cara berkomunikasi, norma sosial, cara berpakaian, kayak misalnya kalian bisa lihat di video-videoku ketika aku balik kampung, kalau aku keluar rumah di desa ibu mertua, aku itu nggak boleh pakai baju kayak baju kaos oblong, pakai celana biasa gitu ya, apalagi kalau pendek itu sangat tidak boleh ya kalau pendek gitu. Pokoknya di sini itu norma sosialnya lebih ketat ya untuk perempuan gitu. Dan kalau dulu tempatku pas masih di Indonesia bebas aja, orang nggak akan peduliin kalian mau pakai baju apa, mau sependek apa, ya udah urusan kalian gitu. Kalau di sini nggak gitu teman-teman. Semua yang kalian pakai kalau keluar itu bakalan dikomentari oleh tetangga dan orang-orang sekitar, jadi kalian harus menjaga image kalian ya. Belum lagi tentang nada bicara ya. Jadi di sini nada bicaranya itu cukup berbeda. Apalagi kalau misalnya kalian ke pasar gitu ya, ke tempat-tempat umum, mereka itu nada bicaranya kadang terdengar lebih tinggi. Untuk kalian yang pertama kali datang ke sini, mungkin kalian bakalan mengira mereka itu seperti berkelahi atau mungkin ada argumentasi gitu ya. Tapi sebenarnya itu nada mereka teman-teman. Iya, itu nada biasa aja gitu ya. Dan itu berbanding terbalik sama kita ya. Kalau di Indonesia itu biasanya harus agak lembut-lembut ya. Kalau misalnya nadanya tinggi, nanti orang lain mengira kalian berkelahi dan akan menimbulkan masalah gitu ya. Tapi di sini nggak gitu teman-teman. Jadi itu dia ya, perbedaan budaya dan kebiasaan sosial. Terus yang nomor 6 itu adalah polusi ya. Polusi entah itu polusi udara, polusi debu, polusi suara. Ini juga tergantung tempat tinggal ya. Tapi kalau di tempat sini itu lebih polusinya di sini ke debu ya. Di sini itu, tapi kalau udara masih lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan kota-kota besar. Waktu aku ke New Delhi itu polusinya nggak bagus banget, begitu pula di Mumbai teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di tempat kota-kota besar itu kan banyak banget industri ya di sana, dan karena polusi udaranya kurang baik, jadi kalian tuh gampang banget sakit kalau di sana. Aku ingat banget pas di Mumbai, aku tuh sering banget sakit teman-teman, sakit tenggorokan lah, badan pegel-pegel gitu ya. Kalau di sini di desa, di kampung ibu mertua tuh jauh lebih baik udaranya ya. Tapi di sini berdebu teman-teman. Jadi kalau mau keluar itu kita harus pakai masker, tutup muka gitu ya, tutup wajah kita, pakai kacamata gitu ya. Karena di sini debunya banyak banget. Terus ada juga polusi suara ya. Kalau di kota-kota besar itu biasanya paling banyak kok polusi suaranya ya, karena bising banget teman-teman, ribut ya, dari pagi sampai malam itu ribut banget. Dan buat kalian yang suka kesunyian gitu, yang tidak terlalu suka keramaian, itu akan menjadi hal yang tidak mengenakan gitu ya. Tapi kalau kalian ke desa kayak tempat ibu mertuaku, ini jauh lebih baik ya. Oke, nomor 7 itu adalah, ini yang terakhir ya teman-teman, karena videonya udah panjang banget. Nomor 7 itu adalah birokrasi dan layanan masyarakat ya. Jadi di India itu birokrasinya cukup lebih kompleks dibandingkan dengan Indonesia ya. Jadi kalau di sini ngurus apa-apa itu cukup ribet ya. Hal ini aku mulai notice itu ketika aku
mendengar cerita suami mengurus paspor ya. Jadi paspor di Indonesia dan India itu prosesnya berbeda, dan di sini itu prosesnya jauh lebih panjang. Jadi untuk mendapatkan paspor di sini butuh waktu yang lebih lama dan butuh proses yang lebih panjang, yang lebih complicated teman-teman, lebih kompleks gitu ya. Terus kayak aku misalnya ngurus pernikahan, ngurus visa itu juga birokrasinya sangat lama, membutuhkan banyak waktu, berbelit-belit juga. Kayak misalnya kita harus tetap mengontak mereka gitu ya untuk update, karena saking lumayan waktu yang dibutuhkan gitu ketika mengurus hal-hal tersebut ya. Begitu juga untuk orang lokalnya ya, kayak suamiku misalnya mau ngurus bank, mau ngurus internet, ATM atau apa gitu ya, sesuatu di sini itu membutuhkan banyak waktu yang dan juga prosesnya agak panjang gitu ya. Jadi di sini lumayan kompleks gitu kalau mengurus sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi dan pelayanan masyarakat. Oke, semoga aja informasi yang aku kasih itu bermanfaat teman-teman. Semoga aja misalnya kalian yang mau ke India gitu mendapatkan sedikit gambaran India itu bagaimana gitu ya. Dan sekali lagi, video ini bukan untuk menjelekkan India. Aku harap di kolom komentar tidak ada yang menjelekkan ya, karena semua negara itu pasti ada apa ya istilahnya teman-teman, bagian yang enak dan tidak enaknya gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan enaknya saja, pasti ada juga bagian yang tidak enaknya saja. Dan sebelumnya aku udah buat video tentang apa aja hal yang bikin betah tinggal di India gitu ya. Dan kali ini aku kasih sisi lainnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku, yang udah selalu support, yang udah selalu dukung, kasih feedback. Maaf untuk kualitas suaranya, dan maaf kalau aku terdengar ngoceh terus ya. Aku pingin pingin videonya cepat kelar, karena ini coolernya mati ya, karena dia berisik dan ini panas luar biasa. Oke teman-teman, semoga kalian semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar. See you in the next video. Bye bye.